A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala hal. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada satu kaidah yang mana kalau kaidah ini diterapkan juga dengan tidak memahami pendapat lain, maka akan terjadi perselisihan atau kekisruhan di tengah masyarakat, yaitu kaidah yang mengatakan selama tidak dilakukan Rasulullah maka hukumnya haram, bahkan hukumnya bid'ah. Dan ini contoh membaca bismillah ketika sebelum makan sunnah, karena Rasulullah mengucapkannya bismillah. Kalau ditambah ar-Rahman ar-Rahim jadi tidak sunnah. Yang jadi pertanyaan, apakah tidak sunnah otomatis bid'ah? Satu mengatakan tidak sunnah otomatis bid'ah. Yang kedua mengatakan tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Maka hari ini kita akan melihat apakah tidak dilakukan Rasulullah atau apakah tidak sunnah otomatis bid'ah. Tidak sunnah apakah otomatis bid'ah? Karena kalau kaidahnya tidak sunnah otomatis bid'ah, banyak sekali jadi bid'ah. Seperti tadi, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan bid'ah, karena Rasulullah cuma bismillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu bid'ah, karena Rasulullah cuma ibtalatul uruq wa sabata dham'a wa dhahaba dham'a wa sabata al-ajru insyaallah. Seluruh hal yang tidak Rasulullah lakukan atau bahkan kaidahnya tidak sunnah sama dengan bid'ah. Pertanyaannya, apakah tidak sunnah otomatis bid'ah? Kenapa? Karena kita melihat beberapa hal sebetulnya tidak sunnah, tapi kenapa berpahala gitu. Contoh, tidak sunnah, apakah bid'ah atau berpahala? Dalam hadis mengatakan bahwa Rasulullah kalau selesai salat astagfirullah, 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 sunnah. Apakah sunnah? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak sunnah. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak sunnah otomatis bid'ah enggak? Yang jadi heran, masa ada orang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bid'ah dhalalah finnar. Nah, kadang-kadang kita mikir juga, masa sih nambahin ar-Rahman ar-Rahim ke neraka, nambahin alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, padahal ada dalam surat Al-Hadid. Contoh lain, Imam Syafi'i atau takbir. Rasulullah takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Apakah sunnah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira? Tidak sunnah. Pertanyaannya, kalau tidak sunnah otomatis bid'ah atau tidak? Tidak sunnah kan bid'ah. Maka sering pertanyaan, apakah sunnah? Ya kalau nggak sunnah bid'ah. Ya nggak sunnah bid'ah. Nah ini sebetulnya perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena terlalu banyak dalam fikih memang tidak dilakukan Rasulullah, tapi tidak bid'ah, bahkan berpahala, bahkan pahalanya lebih besar gitu. Hari ini kita akan melihat itu semua. Apakah tidak sunnah sama dengan bid'ah gitu? Apakah tidak sunnah sama dengan bid'ah? Contoh,
Rasulullah menyembelih satu domba ketika Idul Adha. Apakah satu sapi sunnah? Tidak. Apakah tidak sunnah kemudian bid'ah? Masa motong satu sapi jadi ke neraka? Atau bahkan tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Jadi hari ini pembahasannya apakah tidak sunnah otomatis bid'ah gitu. Apakah tidak sunnah otomatis bid'ah? Yang menarik, Maulid Nabi menarik. Kenapa? Apakah sunnah Maulid Nabi? Tidak. Apakah bid'ah? Pertanyaan sebetulnya. Kenapa? Kalau tidak sunnah otomatis bid'ah enggak? Yang satu mengatakan otomatis bid'ah, bid'ah. Yang satu tidak otomatis. Nanti dulu lihat dulu dalilnya bid'ah atau tidak. Yang menarik lagi, kalau yang membid'ahkan Maulid ketika Maulid Nabinya 12 Rabiul Awal libur, kalau ikut libur gimana hukumnya? Yang menarik lagi, bukankah terjadi beda pendapat dan pemerintah mengatakan bahwa Maulid Nabi tidak bid'ah? Kalau begitu bagaimana membid'ahkan sesuatu yang diambil, yang dimana sesuatu, katakan Maulid Nabi, pemerintah mengadakan Maulid Nabi, rakyatnya, sebagian rakyat mengatakan bid'ah. Apa hukumnya membid'ahkan sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah? Ketika berbicara masalah demo katanya menurut satu pendapat demo haram karena demo tidak taat pemerintah. Kalau begitu apa hukumnya membid'ahkan Maulid Nabi yang dibolehkan oleh pemerintah? Berarti kan kalau begitu mari kita lihat apakah tidak dilakukan Rasulullah otomatis bid'ah? Apakah tidak sunnah otomatis bid'ah? Sedikit mengulang bahwa dalam bid'ah itu tidak hal semuanya urusannya dengan ibadah. Kalau selain ibadah tidak ada urusan bid'ah, karena kalau selain ibadah namanya maslahah mursalah, kalau ibadah itu bidangnya bid'ah. Jadi kemungkinan bid'ah itu khusus dalam bab ibadah. Pakai handphone tidak bid'ah, pakai pesawat terbang ketika haji tidak bid'ah, pakai bis tidak bid'ah. Karena itu alat ibadah atau selain ibadah. Kalau ibadah mungkin terjadi bid'ah. Yang menarik lagi nanti kalau diperdalam lagi dalam usul fikih, apa arti ibadah? Ternyata apa arti ibadah? Ibadah itu ada makna khusus, ada makna umum. Apa makna umum? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ibadah itu apapun yang diniatkan lillahi ta'ala jadi ibadah. Ibadah dengan makna ini nggak mustahil dalam artian bid'ah. Kenapa? Apa yang masa dalam kehidupan, misalkan tadi dalam hal ibadah, seluruh kehidupan ibadah kalau diniatkan lillahi ta'ala. Sekarang apakah mungkin dalam seluruh kehidupan ada bid'ah? Nggak mungkin. Kenapa? Ya banyak sekali hal tidak dilakukan Rasulullah kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Nah itu. Jadi dalam hal ini makna ibadah itu sendiri terkadang kalau diteliti lebih dalam, ini apa arti ibadah gitu. Ada kaidah mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim, yang mana ibadah itu haram dulu. Kalau ada dalil membolehkan jadi boleh. Akan tetapi hadirin makmur, apa arti ibadah itu juga menjadi masalah. Tapi nantilah kita bahas selanjutnya. Yang kedua, kias dalam ibadah. Apa arti ibadah? Masih bingung juga. Ibadah ya ibadah. Masalahnya Utsman bin Affan mengadakan azan awal Jumat karena pertimbangan azan awal subuh, mengkiaskannya. Arti kias dalam ibadah itu juga jadi masalah. Namun hari ini kita tidak terlalu dalam memahami apa itu ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Nah, saya katakan ada kemungkinan bid'ah tapi tidak otomatis bid'ah. Tidak otomatis bid'ah. Hal baru dalam ibadah ada kemungkinan bid'ah tapi tidak otomatis bid'ah. Kenapa? Karena imam-imam fikih hampir semuanya mempunyai amalan atau mempunyai ibadah yang ditentukan boleh, padahal hal tersebut tidak dilakukan Rasulullah SAW. Ini kan menjadi apa jadi artinya gitu.
konsep mengatakan hal baru dalam ibadah yang tidak dicontohkan dan tidak dilakukan Nabi SAW adalah bid'ah. Ini satu konsep. Ini konsep sering mengatakan hal yang tidak dilakukan adalah tidak sunnah adalah bid'ah. Dan ini meluas akhirnya, meluas kemana-mana. Ya kadang-kadang sesuai dengan pemahamannya masing-masing juga. Ada yang takbir itu nggak mau Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya apakah tidak sunnah bid'ah gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak zikir jama'i, maka berzikir berjamaah setelah sholat adalah bid'ah. Jadi pertanyaan menarik, mana yang masuk surga? Ikut sholat jamaah dan berzikir berjamaah atau tidak sholat? Gimana masalahnya? Kalau tidak sholat kan melanggar, melakukan maksiat. Kalau bersolat jamaah dan zikir berjamaah melakukan bid'ah. Bid'ah itu lebih parah daripada maksiat. Berarti yang lebih berdosa adalah yang berjamaah di masjid tapi zikir berjamaah. Yang senang yang nggak sholat. Nah saya kira tidak begitu. Mari kita lihat. Ini kaidah mengatakan hal baru dalam ibadah yang tidak dicontohkan dan tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Maksudnya tidak sunnah adalah bid'ah. Tidak sunnah adalah bid'ah. Yang jadi masalah itu rahimakumullah. Jelas semuanya dalam bab ibadah ya. Apakah memang demikian atau ada pendapat lain? Nah hari ini saya akan membahas pendapat lain. Karena kalau pendapat pertama tadi sudah umum sudah. Pokoknya tidak sunnah bid'ah gitu. Tapi pendapat lain mengatakan tidak sunnah belum tentu bid'ah. Tidak sunnah belum tentu bid'ah. Imam Syafi'i, saya tadi menyebutkan mazhab para imam mempunyai amalan yang memang tidak dilakukan Rasulullah tapi dianggap tidak bid'ah. Imam Syafi'i menganjurkan membaca Al-Quran khatam di kuburan yang baru dikubur. Imam Syafi'i. Kemudian Amr bin As, seorang sahabat, menasehati dan mewasiatkan kepada orang yang masih hidup di zaman itu, di zaman Amr bin As, diwasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As, kalau saya meninggal jangan pada pulang dulu. Duduk dulu, bacakan doa sepanjang apa doanya, seperti orang menyembelih unta, mengulitinya, membagikannya. Berarti panjang itu. Jangan pada pulang dulu, doakan saya dulu. Padahal tidak dilakukan Rasulullah, hanya berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabat. Istighfarlah buat saudaramu yang baru dikubur dan minta kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul an yus'al. Kata Amr bin As, kalau begitu temani saya. Temani, jangan pada pulang dulu. Amr bin As. Ahmad bin Hambal menyebutkan, atau dalam mazhab Hambali disebutkan, membaca Al-Quran. Kami biasa membaca Quran berkumpul, kemudian kami hadiahkan pahala kepada yang meninggal, dan itu semuanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka konsep ini mengatakan tidak sunnah belum tentu bid'ah. Tidak sunnah belum tentu bid'ah. Kalau tadi tidak sunnah sama dengan bid'ah. Kalau ini tidak sunnah belum tentu bid'ah, tergantung dari ijtihad. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang membuktikan tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah adalah pembagian antara tidak dilakukan dan sunnah tarkiyah. Apa itu tidak dilakukan dan sunnah tarkiyah? Hal yang tidak dilakukan Rasulullah dua. Pertama, terdapat riwayat tidak dilakukan. Yang kedua, tidak terdapat riwayat dilakukan. Beda nggak kira-kira? Beda nggak kira-kira? Rasulullah tidak sholat taraweh 30 hari. Terdapat riwayat tidak dilakukan. Rasulullah tidak puasa
sholat duha di akhir hayat karena takut diwajibkan, terdapat riwayat tidak dilakukan. Rasulullah tidak makan daging apa? Kadal gurun, terdapat riwayat tidak dilakukan. Pertanyaannya, Rasulullah tidak maulid Nabi termasuk yang mana? Terdapat riwayat sahih tidak dilakukan atau tidak terdapat riwayat sahih dilakukan? Tidak terdapat riwayat sahih dilakukan. Rasulullah tidak membaca Allahumma lakasumtu, tidak terdapat riwayat sahih dilakukan. Nah, dalam usul fikih yang menjadi sumber itu yang terdapat riwayat sahih tidak dilakukan. Hukumnya juga tidak otomatis haram, yang pasti tidak wajib, mungkin haram, mungkin makruh, mungkin sunnah, mungkin mubah, tergantung hasil ijtihad. Ini ada hadis sahih tidak dilakukan. Kalau yang kedua tidak ada hadis sahih, kalau tidak ada hadis gimana jadi sumber hukum? Maka bukan sumber hukum. Hukum asalnya boleh, tergantung ijtihad nanti boleh atau tidak. Dari pendekatan ini dipastikan kaidah yang mengatakan tidak dilakukan Rasul sama dengan haram tidak tepat, atau bahasa vulgarnya salah. Kenapa salah? Tidak ada kaidah tidak dilakukan Rasul sama dengan haram. Tidak dilakukan Rasul sama dengan haram. Tidak ada. Berarti dengan pendekatan ini kaidah yang mengatakan tidak sunnah sama dengan bid'ah gugur sebetulnya. Kan tidak dilakukan yang mana? Terdapat riwayat, tidak terdapat riwayat. Tidak terdapat riwayat. Oke, berarti tidak menjadi sumber hukum. Tidak menjadi sumber hukum. Kalau tidak jadi sumber hukum, apalagi jadi bid'ah? Nggak mungkin. Karena yang berpengaruh adalah tidak terdapat riwayat sahih, terdapat riwayat sahih tidak dilakukan. Sedangkan tidak ada riwayat sahih dilakukan, itu tidak jadi sumber hukum. Terdapat riwayat sahih tidak dilakukan, namanya sunnah tarkiyah. Tidak terdapat riwayat sahih, bukan sunnah tarkiyah, berarti bukan sumber hukum. Pertama. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, kalau tidak dilakukan sama dengan bid'ah, kalau tidak dilakukan sama dengan bid'ah, berarti lihat dulu terdapat riwayat sahih atau tidak terdapat riwayat sahih. Kalau tidak terdapat riwayat sahih, gimana mau jadi sumber hukum? Gak mungkin. Maka pertanyaan yang benar dalam ibadah adalah apa hukumnya? Jangan bertanya apakah sunnah. Karena kalau apakah sunnah, jawabannya tidak sunnah sama dengan bid'ah. Tapi apa hukumnya? Tidak sunnah, tergantung ijtihad, boleh atau tidak. Tergantung ijtihad, boleh atau tidak. Tarawih 20 rakaat dilakukan Rasul enggak? Tidak. Sunnah atau tidak? Tidak. Tapi bid'ah atau tidak? Azan awal Jumat tidak dilakukan Rasul. Tidak dilakukan atau tidak terdapat riwayat dilakukan. Kalau begitu bukan sumber hukum. Berarti tidak otomatis bid'ah. Tidak otomatis bid'ah. Kemudian rahimakumullah, hal yang juga menunjukkan tidak dilakukan, tidak otomatis bid'ah adalah bahwa Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah, dikoreksi oleh hadis bahwa kaidah tidak dilakukan sama dengan bid'ah, kaidah salah. Mari kita lihat hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan ada dua sebab kehancuran umat. Banyak bertanya, banyak menentang. Bagaimana menentang? Ada larangan seharusnya ditinggalkan tapi dilakukan. Ada perintah seharusnya dilakukan justru ditinggalkan. Itu menentang. Dan dalam hadis ada 3 hal: melarang, tinggalkan; perintah, lakukan. Yang ketiga, tidak dilarang, tidak diperintahkan. Kalau dilarang, tinggalkan. Kalau diperintah, lakukan. Bagaimana kalau tidak dilarang, tidak diperintahkan? Hukumnya apa?
tidak dilarang, tidak diperintahkan. Hukumnya apa? Kalau jangan tanya, cenderung haram atau cenderung boleh? Boleh. Berarti tidak dilakukan sama dengan bid'ah pun menurut hadis ini tidak tepat. Tidak dilakukan itu tidak otomatis bid'ah. Dilihat hadis dan ayat lain dan kaidah-kaidah lain boleh atau tidak. Kalau jangan tanya, itu dari mana nggak bolehnya kalau jangan tanya? Nah, hadis kedua, kata Rasulullah, fardu jangan dihilangkan, haram jangan dilanggar, membiarkan banyak hal rahmat. Dalam hadis 3 ada fardu, ada haram, ada dibiarkan. Kalau fardu jangan ditinggalkan, kalau haram jangan dilanggar, kalau dibiarkan. Saya kasih contoh. Allahumma lakasumtu, fardu bukan, haram bukan, dibiarkan rahmat. Kalau rahmat berarti apa? Lebih boleh apa lebih dekat boleh, lebih dekat haram? Lebih dekat boleh. Berarti dari mana langsung haram? Nah, nanti insya Allah kita bahas namanya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Sesuatu hal dalam ibadah itu haram dulu. Itu ada pembahasan lagi. Apa arti ibadah? Apa arti ibadah? Tapi sekarang ini dulu. Hadis ketiga. Halal, halalkan. Haram, haramkan. Tidak disebut. Nah, ini masalah. Keringanan. Berarti seperti contoh. Maulid Nabi dihalalkan? Tidak. Diharamkan? Tidak. Berarti tidak disebut. Berarti kalau keringanan itu boleh dulu atau haram dulu? Boleh dulu. Berarti tidak ada kaidah mengatakan tidak dilakukan Rasul sama dengan haram. Tidak ada sebetulnya. Bagaimana? Makanya ini membuktikan bahwa tidak dilakukan Rasul adalah tidak otomatis haram. Halal dalam Al-Quran halalkan, haram dalam Al-Quran haramkan. Adapun yang dibiarkan maka itu adalah yang diringankan. Yang diringankan berarti boleh apa haram? Boleh. Maka kaidah tidak Rasulullah lakukan, tidak sunnah, otomatis bid'ah, menjadi tidak tepat berdasarkan pandangan hadis-hadis ini. Nah, alasan ketiga, kaidah tidak sunnah sama dengan bid'ah dibantah oleh istilah mustahab. Apa itu mustahab? Tidak ada contoh dari Rasulullah tapi berpahala. Nah, ini masalah. Tidak ada contoh dari Rasulullah tapi saya tulis istilah ini sering dipakai dengan makna tidak ada contoh dari Rasulullah tapi berpahala. Gini. Ada namanya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa, namun rugi nggak dapat pahala. Dengan 3 istilah, al-mandub, as-sunnah, dengan al-mustahab. 3 istilah ini, al-mandub, as-sunnah, al-mustahab, sama maknanya. Dilakukan dapat pahala, namun mustahab sering dipakai dalam istilah memang tidak dicontohkan, memang tidak ada hadis sahih, tapi memang tidak sunnah, tapi berpahala, mustahab. Mustahab. Ini ada dalam fikih. Mari kita lihat teks ini. Jadi teks ini ditanya tentang apa hukum nikah di hari Jumat. Tidak ada hadis sahih nikah di hari Jumat, tidak diperintahkan, tidak dicontohkan. Tapi apa hukumnya? Para fuqaha sepakat mustahab. Seluruh mazhab 4 bilang mustahab. Akhirnya dikomentari seperti ini. Lihat, para fuqaha ahli fikih sering menyebutkan istilah mustahab untuk sesuatu yang tidak terdapat dalil khusus yang membahasnya. Istilah mustahab menurut mereka lebih luas dari kata sunnah. Istilah sunnah membutuhkan hadis sahih dalam hal ketetapan sifat sunnahnya dari Nabi. Sedangkan mustahab tidak perlu hadis sahih. Dari menurut tulisan ini, mustahab itu tidak terdapat hadis sahih, tapi kalau dilakukan berpahala. Maksudnya
tidak sunnah tapi berpahala. Mustahab. Kalau begitu, bagaimana dengan kaidah tidak dilakukan sama dengan bid'ah? Kaidah tersebut bertentangan dengan adanya istilah mustahab dalam fikih, karena semua mengakui adanya mustahab. Mustahab itu tidak sunnah tapi tidak bid'ah dan bahkan berpahala. Contoh mustahab, bukan sunnah, bahkan mustahab. Mustahab di sini, jadi sunnah itu ada dua maknanya. Sunnah bermakna mustahab, sunnah bermakna dilakukan Rasul. Ya, contoh mustahab. Nah ini, ada masalah, apakah pahala bacaan Quran sampai kepada yang meninggal? Salah satu dalil yang dipakai mazhab Hambali bahwa bacaan Quran sampai kepada yang meninggal adalah ijma' sukuti, maksudnya kesepakatan ulama. Lihat, yang bacanya bukan keluarga. Yang bacanya bukan keluarga. Lihat teks ini. Dalil kami, kata mazhab Hambali, bolehnya apa? Atau nyampainya pahala bacaan Quran kepada yang meninggal, ijma' kaum muslimin. Mereka di setiap zaman dan setiap kota berkumpul dan membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada yang meninggal tanpa ada yang menentang. Yang menarik dari hadis ini, berkumpul baca Quran menghadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Kira-kira sama nggak dengan yasinan? Berkumpul baca Quran dihadiahkan kepada yang meninggal, sama nggak? Dilakukan Rasul nggak? Sunnah nggak? Tidak sunnah. Mustahab? Iya, yaitu dilakukan mendapat pahala walaupun tidak dicontohkan. Jadi syarat diterima ibadah ittiba, maksudnya harus ada contohnya. Harus ada contohnya, tidak syarat dalam ibadah. Kenapa? Terlalu banyak contoh ibadah tidak dicontohkan Rasulullah, akan tetapi tetap berpahala. Contohnya kalimat mustahab. Contoh kedua, menikah di hari Jumat. Menikah di hari, yang lain mikir, kan kita udah nikah, gampang tambahin aja, menikah lagi. Menikah apa menikah lagi? Terserah ya, sebenarnya menikah. Mau nikah lagi atau menikah sama. Lihat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Zakaria Al-Ansari dari Syafi'i, Ibnu Humam dari Hanafi, An-Nafrawi Al-Maliki dari mazhab Maliki, semua mengatakan mustahab. Kenapa? Memang tidak ada hadis sahih, tapi tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah, bahkan disebut mustahab, yaitu mendapatkan pahala kalau dilakukan. Nikah di hari Jumat, tidak ada hadis sahih, tidak disuruh, akan tetapi tetap berpahala, istilahnya mustahab. Ini menunjukkan tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Contoh lain, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan memang tidak ada hadis memerintahkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, akan tetapi puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiap hari sampai tanggal 9 Dzulhijjah disebutkan disunnahkan. Tapi kalimatnya yustahabbu. Yustahabbu itu mustahab, siyamu asyri Dzulhijjah. Yustahabbu, memang tidak dilakukan Rasulullah, akan tetapi tidak bid'ah. Demikian pula Imam Nawawi mengatakan berpuasa 9 hari Dzulhijjah, 9 hari penuh tiap hari bukan perkara yang dibenci, bahkan bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida, sangat disunahkan, mustahab. Berarti tidak dilakukan Rasulullah, tidak sunnah, tidak dicontohkan, belum tentu ke neraka, belum tentu haram, bahkan ada yang tidak dicontohkan tapi berpahala. Di Indonesia saya pernah melihat mahasiswa Libya baca Quran pakai mushaf sebelum Jumatan. Waktu itu saya dalam hati saya, ini kayaknya Rasulullah tidak melakukan. Saya cari hadisnya. Jadi waktu itu mereka pada baca Quran, saya langsung ambil HP, langsung
dicari masalahnya. Ternyata yang hadis yang ada adalah di hari Jumat para sahabat nggak ada baca Quran. Mereka sholat. Setelah melihat Rasulullah datang, mereka berhenti dari sholat. Setelah Rasulullah naik mimbar, mereka berhenti dari berbicara. Adakah hadis yang menyebutkan Rasulullah membaca Al-Quran sebelum Jumatan? Sahabat tidak. Terus apakah sunnah membaca Quran sebelum Jumatan? Tidak. Bid'ah atau tidak? Tidak. Yang melanggarnya siapa? Yang mengatakan tidak dilakukan Rasulullah sama dengan bid'ah. Saya bilang kalau begitu, ada seorang imam memeriksa celana makmum, kemudian setelah cengkrang semua baru dia mau mulai sholat. Pertanyaannya, sunnah nggak? Tidak sunnah. Bid'ah nggak? Bahkan Imam Malik mengatakan kalau dalam sholat isbal pun boleh, karena mana ada sombong dalam sholat. Imam Malik mengatakan seperti itu. Ayat-ayat berarti tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Kalau baru mustahab itu tidak dilakukan tapi berpahala. Kalau yang ini lain lagi, tidak sunnah tapi pahala lebih besar. Ini juga hadis ini akan membantah tidak dilakukan kemudian bid'ah. Contoh, ini hadis sahih. 2 orang sahabat safar. Di tengah jalan ketika mau sholat tidak ada air. Kemudian tayamum dan wudu. Kemudian keduanya menemukan air, yang satu wudu dan sholat, yang satu nggak mau wudu dan mengulangi sholat. Sampai ke Madinah dilaporkan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kepada yang tidak mau wudu dan tidak mengulang sholat, Rasulullah mengatakan sholatmu cukup, kamu sesuai sunnah dan sholatmu cukup. Sesuai sunnah. Tapi kepada yang mengatakan, yang wudu dan mengulang sholat, kamu dapat 2 pahala. Tidak sunnah, pahalanya lebih besar. Mungkin berarti tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Maka mana yang lebih pahalanya? Yang sunnah atau yang tidak sunnah? 1 domba atau 1 sapi dalam kurban? 1 sapi. Walaupun tidak sunnah, pahala lebih besar. Maka ini pun diperkuat dengan hadis yang mengatakan barang siapa membuat sunnah dalam Islam, sunnah baru dalam Islam, sunnah-sunnah yang baik, membuat sunnah-sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya setelah dia. Sunnah di sini memang tidak dilakukan Rasulullah, berarti tidak dilakukan Rasulullah tidak otomatis bid'ah. Nah, yang kelima, terdapat amalan baru dalam ibadah yang disepakati tidak bid'ah. Nah, ini juga banyak masalah. Ada amalan baru, tidak ada hadis sahih, tidak dicontohkan, Rasulullah tidak melakukan, tidak sunnah, tapi semua sepakat tidak bid'ah. Silakan nanti lihat di YouTube doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Coba, ada yang bertanya begini, apa hukumnya? Lihat, setelah imam menjawab waladhdallin, jangan dulu amin, rabbighfirli waliwalidayya, baru makmumnya amin. Saya pernah mendengar di Cilengsi ada masjid, kalau aminnya itu setelah doa rabbighfirli waliwalidayya amin, tidak boleh, karena membaca sesuatu yang bukan bacaan sholat. Tapi yang jadi masalah di Masjidil Haram, setelah membaca An-Nas di tanggal terakhir bulan salat tarawih, An-Nas selesai, khatam Quran, mereka membaca doa khatam Quran yang bukan bagian dari sholat, dalam sholat sebelum ruku, panjang lagi, bisa sejam itu. Masa yang Rabbighfirli nggak boleh, yang panjang jadi boleh?
Siapa yang membid'ahkan? Tidak satu pun membid'ahkan. Berarti kaidah yang mengatakan tidak dilakukan Rasulullah sama dengan bid'ah dipertanyakan. Kenapa? Lah kalau begitu kenapa dilanggar? Tidak ada hadis sahih meriwayatkan Rasulullah membaca doa khatam Quran. Tidak ada yang dilakukan sahabat, tidak dicontohkan. Pokok kalau mau bid'ah itu bid'ah banget. Akan tetapi kenapa tidak bid'ah? Kenapa tidak bid'ah? Salat taraweh jadi 2 kali di 10 terakhir. Satu setelah Isya, yang kedua malam hari setelah jam 1. Pernah dilakukan Rasulullah? Tidak. Dilakukan di mana? Masjidil Haram. Ada yang membid'ahkan? Tidak seorang membid'ahkan. Oh berarti bid'ah. Kenapa sekarang membid'ahkannya nggak dari kemarin-kemarin? Hadirin rahimakumullah, contoh lain. Dalam jadi doa khatam Quran, salat tarawih jadi 2 kali di Ashrul Awakhir, juga sama tidak dilakukan Rasulullah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini yang tidak ada hadisnya, tidak dicontohkan dan dibolehkan. Saya kasih contoh tentang Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ditanya, Syekh bin Baz, apa hukumnya membaca Yasin ketika orang sakratul maut? Beliau mengatakan membaca Yasin ketika orang sakratul maut bid'ah karena hadisnya sahih. Namun beliau melanjutkan apa? Jawaban, tapi kalau baca Al-Quran boleh. Yang menarik, alasan beliau baca Al-Quran boleh adalah karena hal tersebut baik. Innahu amrun thayyibun. Karena hal tersebut baik. Saya jadi mikir, ada hadisnya bid'ah, tidak ada hadisnya jadi sunnah. Hanya dengan satu alasan, karena baik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tidak dilakukan Rasulullah sebetulnya tidak otomatis bid'ah juga. Siapa yang memiliki kaidah tidak dilakukan sama dengan bid'ah pun ikut melanggar gitu. Berarti yang benar tidak dilakukan Rasulullah, tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah gitu. Tidak otomatis bid'ah. Saya tambahkan sedikit, ada hadis jelas, man ahdasa wa syarrul umur muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis sahih Muslim. Setiap bid'ah apa kata Imam Nawawi menurut hadis ini? Lihat, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud seluruh bid'ah sesat adalah makna umum yang ada pengecualiannya. Jadi ada bid'ah yang tidak sesat menurut Imam Nawawi, yang dimaksud adalah sebagian besar bid'ah. Menurut Imam Nawawi juga yang dimaksud adalah bid'ah yang buruk sesat, sedangkan bid'ah hasanah tidak sesat. Menurut Imam Nawawi. Kalau begitu masih gini, seandainya tidak sepakat, kaidahnya berbeda, yang satu mengatakan tidak sunnah bid'ah, yang kedua mengatakan tidak sunnah tidak otomatis bid'ah, tolong hargai satu sama lain. Kenapa? Ini memang masuk dalam ranah perbedaan khilafiyah fiqhiyah. Karena sekali berimam Nawawi masa kita salahkan juga. Yang kedua, hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. 3 syarat bid'ah. Apa 3 syarat bid'ah? Membuat hal baru dalam ibadah dan tidak ada dalilnya. 3 syarat bid'ah, membuat hal baru dalam ibadah tidak ada dalilnya. Bagaimana kalau syarat tersebut tidak terpenuhi? Membuat hal baru dalam ibadah tapi ada dalilnya. Kira-kira bid'ah enggak? Harusnya tidak, karena syarat bid'ah 3. 3 terpenuhi berarti bid'ah. 3 tidak terpenuhi, 2 terpenuhi, 1 tidak, berarti tidak bid'ah. Kenapa begitu? Karena syaratnya 3. Kalau ada dalilnya berarti tidak bid'ah. Maka Imam, kita lewat ini, Imam Ibnu Hajar menjelaskan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, dijelaskan oleh beliau. Yang dimaksud hadis ini adalah membuat hal baru dalam ibadah dan bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma. Kalau tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma, maka
itu termasuk bid'ah yang baik menurut Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Dan kesimpulannya kata Imam Syafi'i, bid'ah yang baik itu sepakat berpahala. Berarti ada bid'ah yang baik yang berpahala dan menunjukkan bahwa tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Nah, permasalahannya yang berbicara juga bukan orang biasa. Nah, kalau begitu kaidah yang mengatakan tidak sunnah otomatis bid'ah ternyata digugurkan oleh dalil-dalil tadi yang ada. Seharusnya tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Bagaimana dengan hadis man amala amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun? Laisa fihi amruna itu kalau nggak ada dalil, kalau ada dalil nggak raddun, makbulun malah. Karena banyak sekali amalan yang memang tidak dicontohkan akan tetapi tidak bid'ah, walaupun tidak sunnah tapi tidak bid'ah, bahkan berpahala. Dan itu banyak, tidak satu tidak dua. Akhirnya Allah paling tidak kalau yang tidak sepakat dengan yang mengatakan tidak sunnah otomatis bid'ah, silahkan dengan dalilnya masing-masing, tapi tolong hargai pendapat yang mengatakan tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Segini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya? Jangan. Terima kasih Ustaz. Mau tanya ini Ustaz, berkaitan dengan sholawat nariyah itu apakah termasuk bid'ah atau tidak? Kan sebenarnya itu Allahumma sholli ala Muhammad itu ya, itu ada artinya juga. Ya. Terus yang kedua, untuk silaturahim, kan menjaga silaturahim itu kan berkumpulnya keluarga-keluarga itu termasuk punya apa, dan apabila diisi kultum itu tentang silaturahim itu dalilnya apa aja? Itu aja sementara Pak. Nah. Terima kasih. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Pertama, salawat nariyah. Ini permasalahan tawasul. Ibnu Taimiyah mengatakan masalah tawasul dengan zat Nabi itu masalah khilafiyah yang tidak boleh saling mengkafirkan. Yang terjadi ada kelompok yang menurut saya tidak faham, akhirnya mengkafirkan orang yang membaca sholawat nariyah. Kenapa sholawat nariyah dikafirkan? Kalau dalam sholawat nariyah terdapat wa tanhalu bihil uqadu, dengan Nabi seluruh masalah selesai gitu. Seluruh kesulitan. Bihi itu dengan Nabi. Yang suudzon langsung mencap berarti salawat ini meyakini Nabi bisa memberikan manfaat dan mabarat, berarti musyrik. Namun sebenarnya masalahnya tidak mungkin orang membuat sholawat nariyah dengan cita-cita ingin ke neraka, nggak mungkin. Karena yang menurut sholawat nariyah itu maksud bihi adalah, lihat, bihi di situ bukan dengan Nabi, tapi pertama maknanya dengan wasilah Nabi, mintanya tetap kepada Allah, dan itu masalah khilafiyah yang tidak bisa saling mengkafirkan. Kedua, Ibnu Taimiyah husnudzon, apa arti bihi? Dengan iman kami dan dengan cinta kami kepada Nabi, berarti maksudnya tidak musyrik. Nah, yang saya sayangkan sudah merasa paling alim, kemudian orang lain dinilai tanpa bertanya langsung dimusyrikkan. Padahal menuduh saudaranya musyrik kalau tidak terbukti dianya yang kafir. Seperti tuduhan memakai demokrasi kafir, padahal tidak terbukti, dianya enjoy saja, padahal dia harus ekstroversi diri, jangan-jangan dia yang kafir. Kenapa? Menuduh mukmin kafir itu kalau tidak terbukti kafir. Man qala li akhihi kafir faqad sabata li ihdahima. Antara dua, yang dituduh kafir atau yang menuduh. Kalau tidak terbukti yang nuduh kafir.
jangan sembarangan dalam masalah seperti ini. Jadi yang membaca sholawat nariyah itu bermakna bihi di situ bukan minta kepada Nabi dengan wasilah Nabi atau dengan wasilah iman dan cinta kami kepada Nabi, dan itu tidak musyrik. Dan itu tidak musyrik. Kemudian yang kedua silaturahmi. Silaturahmi itu dengan bentuk apapun silahkan. Modal tausiah, dalam hadis disebutkan barang siapa ingin dipanjangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Termasuk yang disebut silaturahmi adalah silaturahmi antar saudara yang mempunyai hubungan darah. Maka Allah marah sekali kepada orang yang memutus tali silaturahmi, nggak pernah nanya, nggak pernah telepon, nggak pernah, pokoknya hilang, apalagi bermusuhan. Putus silaturahmi, Allah marah kepada yang memutus silaturahmi. Berarti niatkan dengan silaturahmi. Dan subhanallah, ada amalan yang bisa melakukan atau mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh doa. Syekh Umar Abdul Kafi menyebutkan di antara amalan yang memanjangkan umur adalah silaturahmi. Mungkin doa tidak bisa memanjangkan silaturahmi, memanjangkan umur, akan tetapi silaturahmi bisa memanjangkan umur. Jadi lakukan silaturahmi walaupun berkorban. Kebayang nggak pulang Jakarta punya saudara di Ciamis misalkan, Cikampeknya macet, bentar lagi udah nggak macet, kesananya macet, pulang pergi, tapi niat silaturahmi itu, dan silaturahmi itu tidak cukup dengan grup WA, harus ketemu. Masa 2 tahun nggak pernah ketemu, grup WA aja, ketemu kalau udah disolatkan jenazah gitu. Nah, gitu ya, insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Dalam perkara hilangnya tadi, apakah ada pendapat dari ulama bahwa misalkan pendapat ini yang lebih kuat atau misalnya lebih aktual atau sampai akhir zaman, karena itu adalah ijtihad, itu tidak bisa ditentukan mana yang lebih. Yang menarik dalam hal ini memang belum sepanjang sepengetahuan saya, kuat tidak sunnah adalah bid'ah, yang lain tidak sunnah adalah tidak bid'ah. Maka kalau ditanya apa hukum maulid Nabi, tidak akan ketemu. Kalau begitu udahlah toleransi saja, yang maulid Nabi silakan, yang tidak ya silakan, tapi tolong diingat pemerintah kita maulid Nabi. Kalau prinsipnya taat pemerintah, jangan bid'ah-bid'ahin gitu. Karena pemerintahnya melakukan maulid Nabi. Dalam fikih disebutkan qararul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau pihak berwenang sudah menentukan satu pendapat, maka yang lain harus ikut pendapat yang diambil oleh pemerintah tersebut. Berarti di Indonesia harusnya tidak membid'ahkan maulid Nabi, karena maulid Nabinya jadi libur gitu. Kalau libur yang usah libur gitu. Nah, ya. Memang tidak akan ketemu, karena memang sudut pandang yang berbeda dan tidak berakhir debat ini. Maka lebih baik khilafun fikhiyun, yang mana harus kita bangun di atasnya toleransi. Banyak sekali yang diyakini bid'ah banget, ternyata diyakini sunnah banget. Jangan gini, saya ingin memberikan gambaran ya. Yang sepakat tidak sunnah belum tentu bid'ah pun beda pendapat. Imam Ghazali dengan Imam Abu Hanifah dengan Imam Nawawi beda pendapat tentang sholat raqaib. Imam Ghazali sunnah, Imam Nawawi bid'ah. Yang kedua, yang sepakat bahwa tidak sunnah sama dengan bid'ah, Bin Bas dan Albani. Albani mengatakan sidakap setelah ruku sebelum sujud, sidakap lagi bid'ah, sedangkan Bin Bas sunnah. Ternyata bid'ah sunnah itu nggak sepakat juga. Tidak tasbih menurut Syekh bin Bas tidak bid'ah, menurut Albani bid'ah. Loh, kalau begitu mendingan toleransi saja. Kenapa? Yang satu cara berpikir pun beda pendapat. Mana yang sunnah? Ketika turun dari berdiri, lutut dulu apa tangan dulu? Beda pendapat. Syekh Utsaimin lutut dulu, Syekh Albani tangan dulu. Terus mana yang bid'ah, mana yang sunnah? Makanya lebih baik toleransi. Gitu ya. Nah,
Saya kira toleransi lebih membuat nyaman daripada ribut bid'ah. Mendingan energi kita dipakai untuk apa? Untuk ngajak orang yang belum pada ke masjid, yang ngajak orang yang belum pada sholat. Mendingan ngumpul sama tukang-tukang ojek itu di pangkalan. Gimana? Udah pada sholat apa belum? Udah bid'ah itu udah di masjid semua. Yang sibuk bid'ah itu di masjid semua. Ngapain? Nah, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon jangan kesinggung, tapi tolong perhatikan. Kalau memang benar ya kenapa harus ditolak? Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.